Shalom saudara. Pada hari ini kita merayakan apa? Pentakosta. Saudara, kenapa kok kita harus merayakan Pentakosta sih? Why? Why is it so important? Mengapa yang namanya pribadi Roh Kudus itu begitu penting dalam kehidupan kita? Saudara, 10 hari setelah kenaikan daripada Yesus Kristus, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan daripada Yesus Kristus, itu adalah hari yang dinamakan Pentakosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Saudara, Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang-orang yang percaya, yaitu apa? Orang-orang Yahudi pada saat itu yang ada di Yerusalem. Bagi orang Yahudi 50 hari setelah Paskah, setelah hari raya Passover, itu mereka nggak merayakan Pentakosta. Kalau orang-orang Yahudi pada zaman itu mereka merayakan yang namanya Shavuot. Shavuot adalah turunnya Taurat daripada Tuhan di atas Gunung Sinai. Itu 50 hari setelah Paskah, saudara. Pentakosta itu adalah kita punya sebagai orang yang percaya, kita percaya 50 harinya Pentakosta. Tapi bagi orang Yahudi zaman dulu, itu 50 hari itu turunnya Taurat. Sangat penting karena apa? Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Tanpa Taurat, nggak ada yang bisa jadi pegangan, saudara. Kalau saudara lihat konflik yang ada di Israel saat ini, di Gaza. Kita jangan ngomongin ya siapa yang pro ini, siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi memang secara firman Tuhan, by law orang Israel itu diberikan sama Tuhan hukum Taurat di atas Gunung Sinai untuk mereka bisa menempati tanahnya. Dan itu mereka nggak bisa ngomong apa-apa. They are given. Mereka sendiri pun nggak bisa ngomong apa-apa. Karena apa? God has said to them. Jadi mereka ini married, kurang lebih menikah dengan hukum Taurat. Itu orang Israel, saudara. Oke, they are bound by the law. Tapi saudara, apa yang terjadi begitu 10 perintah Allah turun, yang terjadi lembu emas 3.000 orang meninggal. Betul? Tetapi di Gunung Sion, di Yerusalem, 50 hari Roh Kudus datang, 3.000 orang bertobat. Mengalami kehidupan. Roh itu membawa kehidupan, saudara. Roh Kudus itu penting karena ini adalah roh kebangkitan. Ini adalah roh kehidupan, saudara. Saudara bisa hidup, saudara bisa mengenal Yesus karena Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang ngomong sama saudara, Roh Kudusnya ini itu yang bilangin, Yesus itu adalah anak Allah. Dia itu adalah jalan satu-satunya. Siapa yang bilangin kamu? Siapa yang ngomong sama kamu bahwa kamu mesti percaya sama Tuhan Yesus Kristus? Dulu mungkin saudara pernah diinjilin sama temanmu. Saudara mungkin pernah mengalami keselamatan lahir baru. Saudara tidak peduli apapun agamamu, karena kekristenan bukan agama, tetapi hubungan dengan Tuhan, itu Yesus yang memulai, dia yang menawarkan keselamatan. Tetapi siapa yang ngomong sama kamu? Kalau bukan karena Roh Kudus. Roh Kudus bisikin kamu. Dia itu kasih tahu kamu. Hey, kamu coba dengerin apa yang diomongin sama temenmu itu. Ini ada jalan. Hidupmu mungkin dulu abis-abisan. Kamu tuh gak ada harapan. Kamu tuh gak bisa ngeliat. Mungkin hidupmu tuh gelap. Tapi ada terang, ada kehidupan. Secercah harapan kamu punya oleh karena Roh Kudus. Sebab itu saudara, kita bukannya berfokus pada Roh Kudusnya, tapi dia membantu kamu. Dia itu help you. Tetap tujuannya adalah menunjuk kepada Yesus. Amin. Saudara, mengapa? Saudara bayangkan ya, waktu dulu murid-muridnya itu setelah Yesus bangkit, Yesus itu bersama-sama sebelum dia dibangkitkan, dia itu kan mati. Sebelum Yesus itu disalibkan, murid-muridnya itu tiap hari bersama-sama dengan Yesus. Yesus nggak pernah meninggalkan mereka. Tapi begitu disalib, Yesusnya nggak ada, mereka kebingungan.
Mereka nggak tahu arahnya mau kemana. Setelah Yesus bangkit, mereka bingung lagi. Karena Yesus ngomongnya, aku akan kembali kepada Bapa, aku akan kembali kepada Bapa. Kalau Yesusnya pergi kepada Bapa, akunya mau kemana? Makanya murid-muridnya bertanya, Tuhan kemana kamu mau pergi? Aku mau ikut. Terus ada satu orang ketinggalan yang namanya Thomas. Setelah Yesus bangkit, Thomas ketinggalan. Dia miss 1 minggu. Dia miss ibadah hari Minggu. Minggu depannya Yesus datang lagi di tempat yang sama untuk ngobrol sama Thomas. Ingat, biar satu orang pun Tuhan Yesus gak mau ninggalin dia. Kadang-kadang kita bilang Thomas ini orang yang gak percaya. The doubting Thomas. Ingat ya, Thomas pun Tuhan itu ingat. Bukan masalahnya dia itu bukan masalah dia itu nggak percaya. Dia mesti buktikan dahulu. No, it's not because of that. Thomas adalah salah satu daripada rasul daripada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dia matinya di India, by the way. Dia sampai ke India. Saya aja belum pernah pergi ke India. Ada saudara yang mungkin pernah pergi ke India? I was quite scared sih. Gitu ngeliatin kalau di TV gitu ya bagaimana di India. Tapi saudara, Tuhan Yesus nggak melupakan Thomas. Dia tahu bahwa Thomas ini perlu untuk mendengarkan Yesus. Dia perlu mendengarkan perkataannya. Dia itu nggak mau ninggalin Thomas. Yet, pada akhirnya hari hari ke-40 setelah dia bangkit, Yesus harus naik ke surga. Apa yang dikatakan? Mereka ini lagi berduka cita. Mereka ini lagi takut ditinggalin. Saudara kalau udah ada orang yang deket banget gitu, saudara kalau mau pergi, mau ninggalin gitu, saudara rasanya apa? Kayak rasanya kayak dicabut gitu ya. Aduh kayaknya gak bisa hidup gitu. Mendadak makan gak enak, mendadak semuanya jadi gak enak. Benar gak? Ya kan? Saudara ditinggalin orang gak enak. Istri saya sering ngomong gitu, Yudi, kamu itu kalau saya tinggalin gitu apa bisa hidup gitu di rumah. Yang masak siapa? Yang mesen siapa? Yang mesen di Tokped siapa? Yang bikin segala sesuatunya ini siapa? Saya mikir-mikir, aduh iya ya. Gimana ya ini? Saya pernah ditinggalin istri saya sebentar aja gitu ya. Rasanya aduh gitu kayaknya separuh nafasku hilang. Rasanya jantungku ini dicabik-cabik begitu. Bukan gimana ya, tapi rasanya saya nggak bisa loh. Saya ini baru menyadari, nggak ada istri saya di rumah. Siapa yang bakalan, itu babi kecap nggak bakalan bisa masak sendiri kan? Harus ada yang masak. Ya kan? The thing is, saudara, Yesus setelah dia menampakkan diri bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari, dia harus pergi. Tetapi Yohanes 16 ayat yang ke-7 katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya apa? Yesus tidak mau meninggalkan kita sendirian. Kalau dulu Yesus itu harus bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan murid-muridnya, harus bisa dilihat. Tetapi sekarang Yesus ada bersama kita, dimanapun kita berada, Yesus ada bersama-sama denganmu. It's much more. Ini Jesusnya plus. Jesus 2.0. Karena apa? Rohnya telah diberikan bagi kita semua. So itu kita bisa pergi kemanapun. Dan kita tahu Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. He never leave us orphan. Karena dia berikan Roh Kudusnya. Dan kalau gitu, ya kan? Nomor 2. Kalau saya ditinggal sama istri saya pergi gitu ya, saya selalu nanya sama dia, nanya bolak-balik, ntar siang anak-anak makan apa ya? Gitu saya nanya.
Karena saya nggak tahu, kadang-kadang itu saya udah keseringan istri saya autopilot. Dia ngasih makan, dia yang pesen ini, pesen itu. Begitu ditinggal, saya sering nanya gitu sama dia, ntar siang makan apa ya anak-anak ya? Ntar malam makan apa ya? Istri saya mesti ngajarin saya di WA, kamu kalau misalnya mau makan, kamu kalau mau pesen, suruh anak-anak pesen. Atau nanti ada mbak yang sediain makanan. Mbak saya ada di sini nih, Mbak Dian. Dia yang nyiapin anak-anak makanan. Tapi harus ada yang ngasih instruksi. Saya nggak biasa ngasih instruksi. Nah, Roh Kudus itu memberikan kepada kita instruksinya. Apa yang Yesus katakan, Dia katakan kepada kita. Diajarkan saudara. He teach you all things. Jadi kalau saudara bilang, gimana caranya dong? Saya kalau misalnya saya nggak ada pastor atau nggak ada orang yang tadinya saya ini sangat bergantung nih sama seseorang nih. Saya mau nanya-nanya sama dia. Kalau misalnya nggak ada dia gimana? Saudara punya Roh Kudus. Jangan pikir bahwa saudara sendirian. Begitu nggak ada pastornya, terus ada yang minta tolong doakan rumahnya atau rumahnya pas kebetulan mungkin ya rumahnya ada yang kursi bisa melayang-melayang sendiri atau piring bisa melayang-melayang sendiri gitu ya. Udah mulai ketakutan. Mana pastor gitu. Saya mau ngomong, yang punya rumah siapa? Terus habis itu kamu punya Roh Kudus kan? Dia mengajarin kamu bagaimana caranya mengusir setan. Tuhan Yesus mengusir setan ini bagaimana? Command, pakai perintah. Lu jangan macam-macam, ini rumah gua, pergi. Cuman itu aja. Kenapa? Kamu sudah diberikan otoritas oleh Tuhan Yesus. Nggak usah takut. Jadi nggak setiap kali gitu telepon gitu. Nah pastornya kalau lagi kemana hilang atau kayak gimana gitu repot nanti, ya kan? Panik sendiri. Saudara punya Roh Kudus. Amin. Bukan berarti nggak boleh ya manggil pastornya. I'm not saying that. Tapi bukan berarti kalau pastornya lagi nggak ada, gembalanya lagi nggak ada, saudara mendadak nggak punya kekuatan. Bukankah itu memang ciri-ciri orang Indonesia sukanya keroyokan? Ngelawan setan aja keroyokan. Semuanya main keroyokan, gitu kan? Tapi saudara tahu ya, saudara memang benar mainnya keroyokan, karena saudara juga punya malaikat. Setiap orang percaya diberikan malaikat oleh Tuhan. Saudara itu punya penyertaan. Kalau saudara nggak tahu akan kebenaran ini, saudara nggak tahu siapa yang tinggal di dalammu, saudara akan terus mengalami ketidakpastian. Saudara akan terus mengalami yang namanya kesendirian. Padahal Tuhan Yesus nggak mau kamu merasa sendiri. Amin. Hari ini kita buka kebenarannya. Yesus itu harus pergi ke surga supaya Roh Kudus bisa turun. Dan roh yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu turun ke atas kita, melakukan hal-hal yang lebih besar bahkan yang Yesus dapat lakukan di atas permukaan bumi ini. Kenapa? Karena zaman dahulu nggak ada internet. Saudara sekali ngetik, saying something, saudara bisa langsung seluruh belahan dunia bisa tahu. Oh, saudara lagi ngetik nih, saudara lagi kasih tahu bahwa Yesus adalah Raja. Saudara memberitahukan kabar baik, itu dalam sekejap, boom, orang yang di Indonesia ketik sekarang, yang di Amerika udah dapat langsung beritanya. Itu bukankah itu jauh perkara yang pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang Yesus dapat lakukan? Benar kan? Saudara, Yesus itu mau tinggal bersama-samamu di dalam dirimu, dalam setiap orang yang percaya melalui Roh Kudusnya. Dan saya percaya kalau waktu dulu ya, by the way ya, ini saudara bayangkan, Yesusnya pergi, merekanya nunggu. By the way, banyak yang percaya bahwa murid-muridnya itu menerima Roh Kudus itu di mana? Ruang atas, betul, ruang atas atau upper room. Oke? No, saudara-saudara, kalau yang pernah pergi sama-sama saya tahu ada beberapa di sini yang pergi bersama saya, pergi ke ruang atas, upper room yang ada di Israel, namanya The Cenacle, tulisannya Cenacleh.
Cenacle yang ada di Israel. By the way, itu ruangan gak ada apa-apanya. Ruangannya kecil by the way. Gak besar, ruangannya kecil. Yang udah sering ke sana pasti tahu gitu. Nah, itu tempat itu diperkirakan adanya di atas Bukit Sion, ada suatu tempat di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir, the Last Supper, itu di atas itu. Dan murid-murid Yesus itu berkumpul di tempat yang sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-9 katakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Bayangkan, melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kalau Yesusnya yang melarang, ini something good is going to happen. Contoh lah ya, saya melarang saudara pergi dari tempat ini misalnya ya, misal. Karena nanti setelah sebelum saudara pulang di ruangan ini akan dibagikan voucher Pizza Hut, setiap orang dapat 200.000. Wah, saudara pergi apa? Oh ya, nggak butuh lah gitu, langsung kabur gitu. Atau waktu saya bilang, saya melarangmu untuk pergi. What are you going to do? Apa yang mau saudara lakukan? Pergi atau stay? Biar saudara kenyang juga saudara bakalan stay. Yang penting bisa dapat vouchernya, betul nggak? Ya kan? You wanna take advantage of it. Ini Tuhan Yesus bilang jangan pergi dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. So mereka ini udah tahu ada sesuatu yang bakalan terjadi, yaitu Roh Tuhan yang dikatakan mau diberikan itu bakalan dikasih. Pasti, karena Yesus itu gak pernah berdusta. Amin. Dia kalau ngomong selalu ditepati. So, dikatakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. And he is not a liar. Dia itu bukannya orang pendusta. Kalau dia ngomong kayak begitu, pasti terjadi. Amin. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Nah, ini mulai error nih murid-muridnya nih. Dia nanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih ngarep, ngapain Tuhan Yesus pergi-pergi? Maksudnya melarang pergi itu, melarang mereka itu keluar dari Yerusalem. Kenapa? Oh, Yesus bakalan jadi raja nih. Di Yerusalem dia bakalan memimpin pemberontakan. That's what they thought. Itu yang mereka pikirkan. Untung Tuhan Yesus dia jawabnya gampang banget. Dia jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Supaya apa? Supaya mereka ini nggak mengira bahwa Tuhan Yesus ini masih dalam keadaan fisik. Udah dibilangin roh, tapi mereka masih mikirnya Tuhan Yesus yang akan memimpin. Karena cuma satu yang dipikirin sama orang Israel, yaitu Mesias itu datang. Dan Mesias itu is real. Saudara tahu kalau yang masa peperangan ini gitu, mereka itu berharap. Do you know that the temple yang terjadi di atas Temple Mount, di atas namanya tempat yang sering konflik itu, the Dome of the Rock. Kalau saudara tahu yang warnanya kubah emas, di sana itu tempatnya konflik. Mereka tahu suatu saat nanti Tuhan Yesus itu mau datang ke atas itu. Mereka nggak ngomong Tuhan Yesus. Mereka bilangnya Mesias. Mereka nggak tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang. Yang mereka cari-cari itu Mesias. Mereka masih berharap, Yesus kan Mesias, harusnya Yesus yang memerintah di Yerusalem saat itu. Lihat dibilang, engkau nggak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, ini yang penting saudara, kamu akan menerima kuasa. You shall receive power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah pesan yang penting sekali. Why? Karena ini jelas panggilan untuk semua orang yang percaya. Pada saat Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksi. Nomor 1. Kedua, kamu akan menerima kuasa. This is your calling. Inilah jati dirimu. Waktu Roh Kudus, kamu terima Roh Kudus,
kamu menjadi saksi. Kedua, kamu menerima kuasa. Do you believe it or not? Permasalahannya itu, ya kan? Pastor, saya nggak punya kuasa apa-apa. Saya nggak pernah kalau doa gitu something happen kenceng gitu atau kayak gimana. Kalau Pastor Yudi kan beda gitu ya. Wah, begitu misalnya doain orang ada kuasa gitu. Kalau saya belum tentu ada kuasanya. Is that what really happen? Di sini dikatakan, kalau kamu terima Roh Kudus, kamu akan terima kuasa. Nomor 1, nomor 2, kamu akan menjadi saksi. Kamu nggak usah berusaha menjadi saksi. Justru kamu itu dibilang, kamu itu begitu kamu terima Roh Kudus, kamu adalah saksi. That is the exact word. Kamu tahu saksi itu apa sih? Saksi itu apa coba? Apa itu saksi? Saksi itu adalah orang yang menyaksikan. Orang yang melihat sesuatu. Orang yang mendapatkan kesaksian. Oke? Ada seseorang yang bilang sama kamu, aku ngomong ini dari diriku sendiri. Makanya kalau dibilang saya bersaksi, itu ceritanya itu cuma ceritanya pribadi. Ini orangnya yang ngomong, yang asli. Ada 2, either kamu itu saksinya asli, kalau kamu ngomongnya benar, atau nomor 2, kamu itu saksinya palsu, karena kamu ngomongnya bohong. Cuma ada 2, nggak ada pilihan yang lain. Either kamu bersaksi benar, atau kamu nggak bersaksi dengan benar. Betul? Ini masalahnya kayak misalnya di pengadilan. Cuma ada 1, saksinya benar atau saksinya bohong. Udah itu aja. Nggak ada yang lain, nggak ada pilihan yang lain. Amin? Amin. Berarti saudara-saudara, kalau apa yang saudara alami, kalau saudara bisa menerima Tuhan Yesus, itu adalah satu kesaksian. Saudara cuma bisa lahir baru aja, itu adalah kesaksian. Jangan pikir, oh iya, saya udah terima lahir baru gitu. Oh ya udah, saya nggak jadi apa-apa. No, you are still saksi. Oke, nah saudara, ini ya saksi, bahasa aslinya tahu nggak apa? Marturia, dalam arti sesungguhnya, martir. Wah, kalau saudara tahu nggak martir itu apa? Seseorang yang jadi martir. Oh, seseorang yang mengorbankan dirinya sendiri kan? Ya kan? Marturia itu kan seseorang yang, oh ya, pergi ke medan perang gitu ya, dia jadi martir. Oh, dia yang disembelih duluan, dia yang ngadepin orang duluan. Kalau ada apa-apa, nih namanya tumbal. Nah, ini martir gitu. You know, it's not, you know. Martir itu basically, waktu saudara bilang, ya saya ini tanyain, kamu apa? Kamu ini agamanya apa? Kamu ini siapa? Oh, saya percaya Kristus. Do you know that waktu kamu ngomong kayak begitu, kamu itu udah jadi martir. Kamu itu menghadapi orang yang akan menanyakan, kok kamu bisa percaya? Why? Benar gak? Ya kan? Kan kamu bilang orang percaya kan? Berarti apa? Ada kesaksian. Pasti ada kesaksian. Dan ingat, kalau Roh Kudus turun, kuasa Tuhan juga menyertai kamu. Kamu waktu bilang aku orang percaya, kuasanya itu ada. Jangan saudara bilang bahwa, oh saya orang percaya. Ya cuma orang percaya doang, saya nggak ada kuasa. No, Tuhan menyertai kamu dengan kuasanya. Dia nggak meninggalkan kamu sama sekali. Ditinggalin kopongan gitu. Enggak. Dipakein, dikasih muatan. Dikasih kuasa loh saudara-saudara. This is the truth. The moment, detik kamu terima Tuhan Yesus, detik itu juga Roh Kudus turun, kamu punya kuasa, kamu jadi saksi. That is how powerful your identity. Itulah identitasmu. Amin. Jadi apa yang mereka saksikan? Kalau murid-muridnya gampang, mereka saksikan apa? Namanya rasul. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Udah pasti. Benar kan? Mereka melihat. Nah setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. That's why Tuhan Yesus bilang di atas Bukit Zaitun kan, dia naik kan. The Mount of Olives. Dan dia akan turun di tempat yang sama. The Mount of Olives.
Tuhan Yesus mau turun ke atas dunia ini di tempat yang sama, saudara. Amin. Bukannya di gunung Merapi, di gunung mana, Krakatau, enggak. Di bukit yang namanya Zaitun. He will come down at the same exact place. Amin. Nah, saudara, dikatakan demikian. Yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Artinya 1 hari ya perjalanan. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, upper room, tempat mereka menumpang. Ya kan mereka mesti tinggal dulu kan, habis ngomong sama Tuhan Yesusnya naik, ya kan? Mereka balik lagi ke ruang atas, mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang terjadi? Mereka itu ditinggalin sama Tuhan Yesus, mereka nggak tahu ngapain. Tuhan Yesus suruh balik ke Yerusalem, ya baliklah. Disuruh nunggu di sana, disuruh nunggu. Nah, apa mereka 24 jam kali 7 nunggunya di ruang atas? Menurut saya sih enggak. Mereka terus-terusan di ruang atas gitu, dekem gitu ya, diem aja di dalam gitu. Saya rasa sih enggak sih itu. Oke. Apa yang terjadi? Mereka kehilangan Yudas, betul? Ini cuman bersepuluh. Mereka kehilangan Yudas. Mereka kehilangan Yudas, apa yang terjadi? Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Itu yang mereka lakukan. Leadernya kurang satu, mereka gantiin dengan leader yang lain. Oke. Setelah itu, Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Pada hari-hari itu. Nah, saya percaya mereka itu ngumpul betul. Mereka berdoa betul. Tetapi mereka juga pergi ke gereja. What happened is, mereka itu pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, saudara, ini terjadinya bukan pada hari yang sama. Dibilang pada hari-hari itu. Intinya kan Tuhan Yesus mencurahkan di Yerusalem, betul? Yesus itu mencurahkan di Yerusalem. Tapi pada hari-hari itu, ya kan, Petrus berdiri di tengah saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang. Lalu berkata, ini masalahnya ini pemilihan dulu. Pemilihannya si Matias waktu itu. Setelah 50 hari, persis 50 hari, apa yang mereka rayakan? The Feast of First Fruit. Jadi perayaan buah sulung. Mereka hari raya buah sulung dulu. Karena 50 hari setelah perayaan buah sulung, by the way buah sulung itu Resurrection Sunday, 50 harinya, nah baru Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, ini yang terjadi. Ketika tiba hari Pentakosta, when the day of the Pentecost had fully come. Saya percaya Yesus itu nggak pernah miss, di harinya itu sama sekali nggak pernah miss. Dia mati pada saat Jumat Agung, the Passover. Dia bangkit pada saat the Feast of First Fruit, buah sulung, hari raya buah sulung. Tapi Roh Kudus turun persis pada hari Pentakosta. 50 hari, nggak pernah miss, nggak pernah sehari kepagian, nggak pernah sehari ketelatan, tidak pernah. Amin. Selalu akurat. Dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah ini semua boleh debate lah ya. Boleh debate. Ada yang percaya satu tempat ini pasti ruang atas. Karena mereka kan dibilang mereka berkumpul kan. Tapi saya yakin karena ruang atas itu kecil, nggak mungkin muat 3.000 orang. Tahu nggak di mana kira-kira yang muat 3.000 orang? Ya di gereja atau di temple. What happened is, waktu itu tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah itu pastor kan di rumah. Bener kan di rumah kan? Berarti ruang atas.
Saya mau presentasikan kepada saudara, kata rumah itu bukan hanya ruang atas, bukan suatu ruangan, bukan rumah tinggal, tetapi juga rumah Tuhan disebutnya rumah. The temple is also the house. Temple Mount juga dibilang the mountain of the house. So saya harus presentasikan, ini yang saya percayai. Saudara nggak mau percaya sama saya nggak masalah. Tetapi saya percayai bahwa di rumah Tuhan, di sinagoga pada saat itu, di gereja pada saat itu, terjadi pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan dalam rumah Tuhan. Bukan berarti Roh Kudus tidak bisa dicurahkan di rumah masing-masing ya. Saya nggak ngomong begitu. But why are we, kenapa kita harus ngumpul di tempat ini? Kita tahu ada sesuatu yang terjadi pada saat kita ngumpul. Ada something is happening. Waktu kita memuji menyembah Tuhan sama-sama. Waktu kita sama-sama fellowship. Waktu kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau memberikan kesaksian dalam diri saudara masing-masing. Saudara bisa gak seneng sama saya. Saudara bisa, ya Pastor Yudi begitu aja gitu. Pastor Yudi jarang telepon saya. Pastor Yudi mungkin gak pernah punya hubungan sama saya. But what I know for sure, pada saat kita ngumpul di rumah Tuhan, pada saat ini ada namanya corporate anointing. Saudara bisa suka gak suka, tetapi firman Tuhan itu menyatukan, Roh Tuhan itu menyatukan hati kita semua. Kita ini dibuat sehati bukan karena saya senang sama kamu, kamu senang sama saya. Enggak. Kita dibuat sehati oleh karena Tuhan Yesus kan? Oleh karena pemberitaan Injil bukan? Why kita bisa satu hati? Karena ada Roh Kudus di dalam dirimu. Tanpa Roh Kudus, gak mungkin kita bisa punya hati yang sama. Orang saudara sama saya aja backgroundnya beda. Ya kan? Saya backgroundnya, kalau saudara tahu, zaman dulu, saya bukan orang karismatik saudara. Saya ini orang Injili. Istri saya lebih beda lagi. Dia dulu itu gak ada karismatik, gak ada Injili, dia Katolik. But kalau ketemu kita ngomongin mengenai Tuhan Yesus, kita udah ngomongin mengenai hubungan. Kita gak ngomongin lagi mengenai perbedaan. Kita ngomongin satu pribadi, yaitu Yesus. Kita ngomongin satu pribadi yang menebus kita semua. Kita ngomongin satu hati saat ini mengenai kuasa daripada Roh Kudus yang kita alami bersama-sama di tempat ini. That's why saudara, the church is so important. Gereja Tuhan itu perkumpulan orang percaya. Zaman dahulu itu nggak ada tulisan gereja, yang ada adalah jemaat. Kepada jemaat di sini, kepada jemaat di situ. Itu exactly the word, the church. Amin. Ecclesias, ya, benar ya? Bukan eklesia ya, eklesia, sorry, bukan eklesias, eklesia. Saudara itu dipanggil untuk berkumpul bersama dengan orang yang percaya, memiliki pikiran yang sama, punya hati yang sama. Di dalam God's Beloved Church, kita punya hati yang sama. Kita berarah kepada arah yang sama. Tuhan memberikan firman-Nya kepada saudara-saudara. Amin. Kita connect satu sama lain oleh karena Yesus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. There is no other connection than that. Ada saudara-saudara yang mungkin, maksud saya gini, tidak ada koneksi yang lebih kuat daripada itu. Kalau saudara sama saya cuman berteman, kadang bisa baik, kadang bisa jauh. Benar kan? Nggak setiap saat, nggak 24 jam kali 7. Tetapi, can you reach me? Yes, of course you can. Tapi saya butuh waktu. Kalau saudara kadang-kadang butuh sayanya lagi nggak ada. Apa yang saudara bisa lakukan? Ada pastor yang lain. Ada Pastor Gad, ada Pastor Fedri, ada Pastor Lenny, ada Pastor Lita. Amin. Kemudian ada lagi pemimpin-pemimpin yang diberikan. Mereka punya Roh Kudus yang sama. Mereka akan ngobrol hal yang sama. Amin. Bagi orang-orang karismatik, karismata itu grace gift, diberikan hadiah yang oleh karena kasih karunia, yaitu Roh Kudus. Itu dicurahkan kepada kita.
Bukan karena kita layak mendapatkan, tetapi karena Yesus telah menyucikan dengan darahnya yang sempurna di dalam kita. Sesempurna itu sehingga Roh Kudus itu bukan turun ke atas ya. Roh Kudus itu bukan turun ke atasmu. Roh Kudus itu tinggal di dalammu. Itu yang terjadi. Amin. He lives in you. Terus bagaimana kalau kita tahu ini Roh Kudus yang ada dalam saya? Pernah nggak saudara nanya? Saya ini punya Roh Kudus, ini benar nggak ya? Jangan-jangan yang dalam saya bukan Roh Kudus, Roh Kudis. Pernah nggak saudara nanya, ini yang ngomong sama saya di dalam saya ini roh siapa sih? Apa mungkin saya sendiri yang ngomong? Atau kayak gimana? If you are confused, kalau saudara bingung, saudara terusin ya, kita akan teruskan. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Akunya siapa? Yesus. Intinya kalau saudara ada Roh Kudus dalam, Roh Kudus itu akan bersaksi tentang satu pribadi. Dia nggak akan bersaksi tentang orang-orang, tentang si ini, tentang si itu, begitu kebaikan si ini, kebaikan si itu, kebaikan dirimu, enggak. Dia cuma bersaksi tentang satu orang, Yesus. Di situ kamu tahu, kalau kamu masih bisa percaya sama Yesus, Roh Kudus itu masih ada di dalam. Amin. Amin. Roh Kudus itu disebut sebagai roh penghibur. Parakletos. Tahu nggak saudara parakletos itu apa? Ini istilah hukum. Seorang advokat. Bukan alpukat, advokat. Ada yang bingung, advokat apa pastor? Apakah itu sejenis alpukat? Gitu ya. No. Ini advokat itu adalah seseorang yang mendampingi kamu dalam kasus hukum. Dia pengacara kamu. Dia itu membela kamu. Dia itu yang ngomong mewakili kamu. Kamu nggak bisa belain dirimu sendiri kan? Kamu kalau dituduh setan, kamu emang kemarin malam gitu ya habis ngapain aja? Apa yang buat kamu layak untuk datang hari ini ke gereja? Gereja kan tempatnya orang kudus kan? Amin gitu. You sure? Siapa yang ngomong kayak begitu? Iblis itu nuduh, bilang ya, kamu karena kamu itu nggak benar, makanya kamu jangan ngumpul sama orang-orang benar. Kamu bikin rusak mereka. Kamu nggak bisa menguduskan dirimu. Well, nothing is further from the truth. Kamu harus ngomong sama iblis, iya memang benar. Roh Kudusmu yang ada di dalammu itu memberikan pembelaan. Memang dia salah, tetapi Tuhan Yesus sudah menebus kesalahannya. Sempurna. Bukan karena perbuatannya yang dilihat. Bapa ngelihat seberapa benarnya perbuatan Yesus. Bukan perbuatanmu. Makanya Roh Kudus mau tinggal di dalammu. Bukan karena perbuatanmu. Tetapi karena perbuatan Yesus. Kadang-kadang kita bilang ya, dikit-dikit gitu kita bilang, aduh Roh Kudusnya pergi gitu. Iya kan, Roh Kudus kan pergi. Saudara tahu nggak di kitab Yehezkiel, Roh Kudus itu memang dia bisa pergi, dia bisa kabur. Waktu itu dia datang di tengah-tengah orang Israel masih menyembah berhala. Roh Kudus aja, dia nggak mau loh, dia itu mau meninggalkan bait Allah aja, dia nggak mau. Dia sangat ragu-ragu untuk meninggalkan bait Allah. Roh Kudus itu nggak segampang itu. Begitu kamu ngomong nggak benar gitu ya, kamu ngomong, kamu mikir yang nggak benar, Roh Kudusnya hilang. Begitu kamu ngelihat sesuatu gitu ya, oh iya kalau begitu ada di sini gitu ya, lagi pastornya khotbah, terus kemudian dia browsing yang lain, Roh Kudusnya hilang gitu. Enggak saudara-saudara, Roh Kudus itu selalu ada di dalammu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, dia tidak pernah melupakanmu. Roh Kudusnya selama-lamanya tinggal di dalam kamu, tidak pernah mau pergi. Amin. Dan dikatakan dia adalah penghibur. Dia itu menghibur kamu. Dia memberikan kamu damai sejahtera. Saat kamu gak punya damai sejahtera, yang menuduh kamu itu bukan Roh Kudus. Oh iya, Roh Kudus itu, saudara mau gak tinggal, ada orang yang tinggal di dalam kamu nih, tinggal serumah sama kamu. Kerjaannya bilangin, kamu salah, ini salah, itu salah, kamu salah, ini salah. Kamu ditunjuk-tunjuk melulu, ini yang mana yang salah. Saudara suka gak tinggal dengan orang seperti demikian?
Nggak suka kan? Saudara maunya ini namanya roh penolong. Bukan roh perongrong. Ini roh penolong. He helps you. Waktu kamu jatuh, dia mengingatkan kamu. Kamu ini sudah dikuduskan. Kamu ini sudah dibenarkan. Darah Yesus membenarkan kamu. Aku mau stay sama kamu karena Yesus. Bapa, dia melihat bukan perbuatanmu. Bapa melihat Yesus. Amin. Kalau kamu ada kasus, kamu blunder, kamu bikin salah, ngomong sama dia. Aku gak bisa bela diriku sendiri. Nanti kalau dituduh sama setan, aku pasti habis. Roh Kudus, kamu yang ngomong tuh sama setan. Kelar. Kan dia pembela kamu kan. Dia membela kasus kamu loh. Makanya kalau ngobrol sama setan, jangan kamu yang ngobrol. Pengacaramu suruh ngobrol. Amin. Kamu kalau lagi dituduh orang, kamu salah ngomong, repot gak? Pernah gak ya? Gitu ya. Kalau saudara lagi dituduh-tuduh gitu ya. Kemudian saudara berusaha ngomong, bingung kan? Saudara ngomong aja bingung. Saudara merasanya, wah kalau saya salah ngomong bagaimana? Saudara tenang. Roh Kudus ada bersamamu untuk menunjukkan betapa kudusnya kamu, betapa sempurnanya kamu oleh karena Yesus. Dia akan membelamu senantiasa 24 jam kali 7. Amin. Ini luar biasa sekali. Dia ini roh kebenaran. Artinya roh kebenaran apa tahu nggak? Dia nggak boleh bohong. Dia ini roh kebenaran, bukan roh kedustaan, bukan roh kebohongan. Apakah dia bohong dengan bilang kamu ini kudus? Dia nggak bohong. Karena apa? Karena dia menunjuk kepada perbuatan Yesus. Kalau perbuatan kamu emang sampah, perbuatan kita sampah banget. Saudara jangan pikir perbuatan kita begitu baiknya. Karena perbuatan baikmu sama seperti kain kotor. Jangan nunjuk-nunjuk. Orang datang ke bait Allah membawa korban. Imam besar tahu. Yang dilihat percuma dia ngeliatin orangnya. Orangnya udah pasti salah makanya dia bawa korban. Yang diliatin adalah korban. Yang diperiksa adalah korban. Yang diperiksa sempurna gak korbannya. Bukan sempurna gak orangnya. Ngapain periksain orangnya? Amin. Kita punya korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dia gak pernah berbuat salah sama sekali. Dia gak pernah bohong sama sekali. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia gak bisa bohong. Amin. Saudara-saudara, saya katakan, oke, Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Mari kita sama-sama kita baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Aku di sana siapa? Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus itu ingin ngobrol sama kamu. Cara ngobrolnya lewat Roh Kudus. Setiap kali kamu tahu, kamu kan siapa di sini yang ingin ngobrol sama Tuhan Yesus? Siapa yang ingin dengar tepat apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus? Saudara ingin tahu apa yang bakalan terjadi di masa yang akan datang? Kamu tanya, Roh Kudus, apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus? Ngobrol dong sama saya. Tahu nggak yang terjadi apa? Roh Kudus itu pengen ngobrol. Cuman kamu nggak kasih waktu. Yang kamu lakukan adalah kamu nyerocos terus. Kamu doa, oh, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, Tuhan minta ini, Tuhan ada masalah ini, Tuhan masalah ini, Tuhan masalah ini, Tuhan tolong aku, Tuhan ini. Udah semua dicurahkan, amin. Nggak dikasih kesempatan ngobrol balik. Saya pernah ngobrol sama istri saya, ngobrol sama anak saya ya, Ngobrol gitu, saya bilang kayak begini. Kan anak saya nanya ke saya kan, gitu kan. Anak saya nanya ke saya, Dedi, ini gimana nih penjelasannya?
Dia kalau anak saya paling suka nanyanya itu terutama film. Film itu kalau udah susah gitu ya, ngertinya susah gitu. Dia minta saya suruh ngejelasin jalan ceritanya. Saya lagi tengah-tengah gitu ya, ngejelasin gitu ya. Maminya langsung nyelak gitu. Ini begini gitu. Hah? Saya belum sempat bisa ngomong sama sekali. Saya baru ngejelasin. Dia udah ngomong hal yang lain. Udah loncat subjek yang lain. Jadi saya merasa saya di bulldozer. Duduk, udah habis gitu. Pembicaranya habis gitu. Saya sampai lupa. Tadi saya ngomong apa ya? Puji nama Tuhan, Roh Kudus tidak pernah lupa. Dan dia itu sopan banget. Dia nggak maksain gitu loh. Dia nggak maksain kamu. Dia akan menunggu kamu untuk mendengarkan dia. Dia tuh mau nungguin loh. Kamu nunggu. Kamu ngobrol. Suami dan istri. Mau ngobrol satu sama lainnya. Kasih kesempatan untuk yang lainnya menanggapi, berbicara. Jangan ngomong terus udah kelar, abis itu ditinggal. Gak akan ngomong apa-apa. Yang terjadi adalah kamu buang sampah namanya. Kamu buang sampah ke dia buang sampah ke kamu, kelar. Saling buang sampah. Akhirnya yang diterima masing-masing adalah sampah. Betul. Hebat ya semua ya. Dengerin. Kita mau dengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Saya mau katakan sama saudara-saudara, saya mau minta maaf. As a pastor, saudara bilang, aduh pastor, saya di-prank lagi hari ini. Katanya mau pindah ke lantai 6 kan. Pastor saya tahu nih, saudara pasti nanya, pastor bener gak kali ini dengerin Roh Kudus gitu loh. Karena hari ini kenapa kagak pindah gitu loh. Hari ini saya udah bilang, nanti pencurahan Roh Kudus kita mesti pindah ke tempat baru. Kagak pindah gitu. Pastor di-prank Roh Kudus kah? No. What happened is, apa yang terjadi adalah, lagi tengah-tengah mau pindah, saya ini berharap tetap tanggal 19. Tapi tanggal 17, tanggal 16, tanggal 17 dan minggu lalu waktu saya nggak ada di sini, mungkin ada beberapa keluarga lihat ke atas, keadaan masih sangat berdebu. Keadaan masih nggak nyaman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan nyaman bukan? Amin. Ini tempat didesainnya luar biasa saudara. Nanti saya tunjukin gambarnya. Luar biasa. Benar-benar saya ini sangat diberkati. By the way tadi pagi saya sempat masuk gitu karena saya punya akses ya gitu. Jangan tanya sama saya aksesnya apa, oke? Itu tempat masih dikunci. But I came to the house of healing tadi pagi itu. Waktu saya masuk gitu ya, itu saya kayak merasakan Tuhan itu ngomong sama saya. There is healing today. There's gonna be healing today. Bahkan kita belum pindah pun, aku sudah memberikan kesembuhan itu kepadamu. Siapa di antaramu yang hari ini butuh kesembuhan? Siapa? You know who you are. Kamu lagi butuh kesembuhan. Mungkin kamu hati kamu lagi gak enak, lagi sakit. Mungkin kamu lagi membutuhkan. Mungkin hati kamu sekarang ini lagi banyak terkoyak-koyak. Mungkin kamu lagi kecewa. Mungkin kamu lagi sakit hati. Mungkin kamu punya trauma, kamu being rejected, kamu tertolak. Hari ini Tuhan mau sembuhkan kamu. Mungkin saat ini kamu kena sakit penyakit. Mungkin karena sakit penyakit ini itu diakibatkan karena jiwamu saat ini sakit. Lagi sakit. Kamu gak sadar, tapi kamu telah menyiksa dirimu sendiri. Kamu telah membuat dirimu sendiri itu kamu condemn. Kamu menyalahkan dirimu sendiri. Dan Tuhan mau kamu gak menyalahkan dirimu lagi. Ada seseorang yang telah menerima condemnation di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Telah menerima condemnation itu. Don't condemn yourself. Jangan mengutuki, menuduh, menghukum dirimu sendiri. I know that there are some of you yang menuduh dirimu sendiri. Kamu merasa kenapa kok hidupku kayak begini? Kenapa kok masa laluku kayak begini? Kenapa kok hidupku hancur? Why my life is like this? All over, berulang-ulang. Kayak cycle, kayak gak bisa berhenti.
Ada siklus yang kayaknya nggak pernah terputus. Kayaknya saya udah mau naik, turun lagi. Mau naik, turun lagi. Mau naik, turun lagi. Saya mau ketemu sama orang, mau ketemu dengan pasangan, kayaknya gagal melulu. Is it me? Apakah ada yang salah dengan aku? Saya katakan kepadamu ya, tidak ada yang salah sama sekali denganmu. Tuhan Yesus telah menanggung segala dosa, segala kesalahanmu, apapun yang kau perbuat, apapun yang kau alami, dia telah tanggung di atas kayu salib, sempurna saudara. Sehingga pada hari ini, kamu adalah orang yang bebas. You are a free man, a free woman. Kamu gak dibound lagi dengan masa lalumu. Kamu bukanlah masa lalumu. Kamu identitasmu, kamu bukanlah bahkan masa depanmu. Kamu bukanlah orang-orang yang apa yang kamu kerjakan itu bukan identitasmu sama sekali. Apa yang kamu perbuat itu bukan identitasmu sama sekali. Identitasmu itu apa yang Roh Kudus katakan di dalam dirimu. Yaitu engkau anak kesayangan Bapa. Engkau sangat dikasihi. Engkau tidak pernah dituduh. Penghukuman tidak ada lagi kuasanya atasmu. Di dalam Kristus, you are no longer condemned. You are free and free. And when the Son set you free, you are free indeed. Saudara, saya mau lanjutkan. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Saudara, ini suatu kebenaran, saudara. Suatu kesaksian itu sangat penting. Kalau saudara lagi, misalnya nih ya, di jalan raya lagi ngalamin tabrakan. Dan semuanya saling menyalahkan. Tapi kalau saudara punya saksi, satu orang saksi yang menyaksikan, ini ada polisi atau ada orang yang di samping yang menyaksikan saudara, dan dibilangin, bukan dia yang salah, tapi dia yang salah. Penting gak kesaksian itu? Penting. Very important. Kenapa saudara pasang CCTV? Kenapa saudara pasang dashcam gitu? Kenapa saudara pasang kamera? Kenapa dikit-dikit kalau ada kejadian, dikit-dikit divideoin? Why? Supaya ada bukti. Bukti itu adalah kesaksian, betul? Bisa dimasukkan menjadi barang bukti. It's an evidence. Suatu barang bukti yang pasti. Sekarang apa buktinya? Bahwa saudara itu sudah mengalami Tuhan Yesus. Saudara itu punya kuasa, saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus mau berkarya dalam kehidupanmu. Ada kesaksiannya saudara. Dan yang kesaksian ini gak main-main. Baca 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Air dan darah, dia datang dengan air dan darah. Air itu apa? Di situ adalah air pada saat dia lahir ke dunia ini, air ketuban. Dan darah, saudara. Air dan darah kan? Kan wanita melahirkan ada air, ada darahnya kan? Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Yesus membayar dengan darahnya sendiri. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Kalau ada seseorang yang kesaksiannya gak bisa dibantah, dan dia selalu berkata benar, kamu mau gak dia jadi saksimu? Maulah. Dan roh ini adalah roh kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam surga, Bapa, ada firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Ingat ya, itu di surga. Surga saudara ada saksi loh. Bapa, firman, Roh Kudus. Siapa firman? Firman adalah Yesus sendiri. Amin. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu bersaksi untuk saudara-saudara sekalian. Tapi di surga doang. Kan kita hidupnya di bumi kan. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Yaitu apa? Roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Bahasa aslinya bukannya ketiganya adalah 1. Dibilang gini, and there are 3 that bear witness on earth. The Spirit, the water, and the blood. And these 3 agree as one. 3-nya ini setuju. Ini benar. Pertama, kesaksiannya mengapa roh, mengapa air, mengapa darah. Saksi mengenai Yesus kuat di muka bumi ini. Saksi mengenai Yesus di dalam dirimu itu kuat.
Roh pertama, Roh Kudus yang turun saat Yesus keluar dari air, saat dibaptis, itu bersaksi tentang Yesus. Amin. Roh itu turun seperti burung merpati. Dan mulai saat itu, Yesus mengadakan mujizat. Ini saudara lihat patternnya ya. Yesus bilang, pada saat kamu akan menerima kuasa, saat Roh Kudus turun, dan kamu akan menjadi saksi. Yesus menerima kuasa saat Roh Kudus turun, dan Yesus menjadi saksi. It's the same. Patternnya itu sama, saudara-saudara. Ini repeat lagi. Ini adalah kesaksian yang kuat. Roh Kudus make sure bahwa kamu itu punya kuasa. Roh Kudus make sure kamu akan jadi saksinya. Pasti. Saudara nggak usah nanya, nggak usah debatin. Roh Kudus itu yang menjadi kesaksian untuk kamu. Amin. The Spirit itu marks the beginning of His ministry. Sama. Roh Kudus turun, mark the beginning of your ministry. Detik kamu terima Roh Kudus, detik itu juga kamu punya pelayanan. Tahu pelayananmu apa? Menjadi saksi. Saksi itu basically gampang. Kamu dikasih tahu ini kebenaran, ya kamu ngomong yang benar. Saksinya saksi yang benar kan? Gitu loh. Jangan ngomong saksi dusta. Ya kan? Benar kan? Apa yang kamu alami dalam dunia ini, itu benar nggak? Ya benar lah. Kalau kamu ngalamin tadinya ancur-ancuran kehidupannya, kemudian setelah menerima Tuhan Yesus, kamu jadi benar kehidupannya, itu adalah kesaksian. Betul? Itu adalah kesaksian dari Roh Kudus. Itu kuasa itu. Kamu cuma cerita aja, itu bawa kuasa loh bagi orang. Amin. Nah, oke, yang kedua, air. Air di sini, ya kan? Kesaksiannya air. Why water? Kesaksiannya apa? Apakah air waktu Yesus dibaptis? No. Air di sini bukanlah air secara jasmani. Air di sini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang membasuh dan membersihkan orang. The word that refresh. The word that cleanse the brethren. Panggilan daripada gereja God's Beloved Church Jakarta adalah to refresh. Menyegarkan saudara-saudara seiman kita dengan firman Kristus. Firman Yesus. Yesus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Titik. Tidak ditambahin embel-embel, tambah ini, tambah step ini, tambah motivation, tambah ini, tambah aturan ini. Enggak. Firmannya tentang Kristus. Kalau pada hari ini saya tidak bicara mengenai Kristus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib, saya sedang tidak memenuhi panggilan daripada gereja ini. Dan saudara kalau mau mengingatkan saya, kalau saya sudah sampai khotbahnya melenceng, nggak ngomongin lagi tentang Yesus, saudara make sure saudara ingatkan saya. You have the right untuk ngomong sama saya, Pastor, kayaknya kamu melenceng deh. Kamu ini nggak ngomongin tentang Yesus. Why? The church has to speak about Jesus. Nggak ada tempat saudara-saudara di tempat ini untuk ngomongin hal-hal yang lain. Ngomongin Yesus. Oleh karena Yesus kamu punya kuasa. Yesus punya kuasa. Karena Yesus itu ada di dalammu. Siapa dirimu? Itulah yang saya harus ngomongin terus-menerus. Day in, day out. Week in, week out. GBC selama-lamanya panggilannya akan ngomongin tentang Yesus. Nggak akan ngomongin hal yang lain. Amin. Saudara-saudara. Secara spesifik, firmannya ini bukan cuma firman biasa. Air yang membawa firman, firman yang membawa keselamatan. Firman yang membersihkan kita dari dosa-dosa kita, dari pelanggaran kita. Amin. Jawab Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air yang biasa, akan haus. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya apa? Saudara, waktu mendengarkan tentang firman tentang Kristus dan pekerjaan yang selesai di atas kayu salib, itu saudara sedang minum air yang menyegarkan. Air yang membuat saudara kehidupannya nggak biasa-biasa lagi. Air yang membawa kesembuhan. Air yang membawa kepemulihan. Air yang membuat saudara keluar dari hutang-hutang keuangan saudara.
Air yang membawa saudara keluar mungkin dari pernikahanmu yang sedang awut-awutan. Hubunganmu yang lagi gak baik. Kamu yang lagi gak ada pekerjaan. Ini firman yang menyegarkanmu. Kamu gak akan haus lagi. Amin. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 katakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, the word, firman Yesus itu akan keluar daripadamu karena apa? Roh Kudus akan mengingatkan senantiasa. Waktu engkau berdoa, waktu engkau pergi ke sana, waktu engkau pergi ke sini, engkau akan diingatkan terus mengenai firman yang membawa kesegaran ini. Saudara mau pergi kemanapun, saudara mau lupa ini itu, tapi namanya pekerjaan Yesus, saudara gak akan pernah bisa lupakan. Amin. Saudara akan terus ingat. Pengorbanannya saudara akan terus ingat. Karena ini bukan pengorbananmu, bukan kebaikanmu. Kehidupan kita ini bergulir terus. You need to move on, you need to work. Saudara bisa lakukan, saudara bisa do the best. At the end of the day, remember, ingat saudara-saudara, bahwa Yesuslah yang memberikan aliran-aliran air hidup itu. Dia nggak akan lakukan hal-hal yang lain, nggak akan lakukan hal-hal yang membuat saudara berfokus kepada dirimu sendiri. Dia akan make sure bahwa kamu itu melihat terus kepada Dia. Amin. Tinggal saudara mau percaya atau enggak. Karena kalau saudara percaya, pasti tindakanmu akan menunjukkan. Saudara mungkin hari ini saudara males, lagi mager untuk percaya. Why? Karena lagi banyak problem sih. Saya banyak problem ya saya males lah untuk mengingat lah, ngapain. Mungkin Tuhan Yesus sudah meninggalkan saya. Tapi kebenarannya yang terjadi adalah dia gak pernah meninggalkanmu. Kamu mau ngomong apapun, dia gak pernah meninggalkanmu loh. Kamu gak percaya, toto mendadak, oh iya mendadak Tuhan meninggalkanmu. Enggak, kamu gak percaya, dia tetap percaya. Kamu gak setia, dia tetap setia. Amin. Saudara kalau pegangan saudara mau lepas saya coba. Dicariin sama Tuhan Yesus. Jangan khawatir saudara. Amin. Saya lebih percaya kuasa daripada Roh Kudus dibanding kuasa saya untuk bisa mengkonseling saudara satu persatu. Saudara bisa konseling saya 24 jam kali 7. Every day. Bahkan kamu mau konseling sama saya, kamu nginep di rumah saya mau make sure nih, Pastor Yudi bisa bagiin apa nih. Semuanya gitu saya cerita sampai panjang lebar. Tapi kalau Roh Kudus yang ada di dalammu itu enggak menumbuhkan, memberikan pertumbuhan, enggak bisa saudara-saudara. Bukan saya yang memberikan pertumbuhan, bukan saya yang menuntun hidupmu, tapi Roh itu yang menuntun kehidupanmu. Amin. Amin. Yohanes 15 ayat 3 katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itu membersihkan, firman itu menyegarkan. Amin. Terakhir darah. Kenapa darah itu menjadi kesaksian yang luar biasa? Karena darah adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mengapa ini saksi yang kuat di muka bumi ini? Karena darahnya menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Yaitu dirinya sendiri. Ini bukan darahnya malaikat. Bukan darah kambing domba. Ini darah anak Allah. Ini darah yang kudus. Darah itu bisa bersaksi. Darah itu bisa ngomong. Darah itu di dalam darah ada kehidupan kan? Saudara tahu darah Habel aja bisa berteriak. Tahu apa yang diteriakkan oleh darah Habel? Revenge. Balas dendam. Balas dendam. Kamu bunuh, saya ganti bunuh. Apa yang diteriakkan oleh darah Yesus? It is finished. Kamu gak dihukum lagi. Darah itu menguduskanmu. Darah itu punya kuasa melindungimu. Cuman karena darahnya, kamu layak masuk surga. Gak ada yang lain. Kamu gak bisa nambahkan, saya masuk surga karena ini,
karena ini, gak bisa saudara. That's why, sebab itulah, ada orang di sampingnya Tuhan Yesus, penyamun. Dia cuma bilang, ingat aku Tuhan Yesus, saat ini kamu akan bersama dengan aku di atas kayu salib. Gak adil Tuhan. Masa dia berbuat jahat seluruh kehidupannya, di ujung-ujungnya dia tobat. Saya udah pelayanan selama kehidupan saya. Saya udah baik banget. Saya udah nyumbang ini, saya berbuat baik gitu. Ini orang si cunguk nih, cecurut nih, satu nih. Orang jahat di atas kayu salib. Cuman ngomong, Tuhan, ingat aku Tuhan. Tuhan Yesus bilang, kamu hari ini bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, jangan remehkan orang yang mau menerima Yesus di akhir hidupnya. You don't know apa yang terjadi dalam kehidupan orang itu. Saudara tidak tahu dia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini dalam beberapa minggu belakangan ini banyak orang yang pada akhir hidupnya baru terima Tuhan Yesus. It's okay. Karena itu Tuhan Yesus yang punya kedaulatan, bukan kedaulatanmu. Bukan kamu yang nentuin, dia lebih jahat, ini lebih jahat, itu lebih jahat. Siapa dirimu? Who are you to say that this person gak mungkin masuk surga, ini masuk surga? Siapa dirimu? Saya aja gak bisa menentukan. Only God is the righteous judge. Gak adil Tuhan, Tuhan lebih adil. Tahu kamu kalau mau adil semua nih, kita beneran mau adu adil, gak ada satupun kita yang bisa masuk surga. Only the blood of Jesus yang menyempurnakan kita. Ibrani 9 ayat 22 katakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Yesus sudah dicurahkan, selalu ada pengampunan. Kamu pikir dirimu tidak bisa diampuni? Kamu pikir dirimu tidak bisa diampuni? Dirimu selalu diampuni. Karena apa? Darah Yesus sudah dicurahkan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, oh haleluya, darah Yesus itu membuat kita bisa bersekutu satu dengan yang lain. Oke? Anaknya itu, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dosa dulu, sekarang selama-lamanya sudah disucikan. Enak dong pastor gitu ya, jadi orang sudah disucikan darah Yesus bisa berbuat seenak-enaknya. Hoi, kamu lupa dirimu itu sudah diampuni. Kamu lupa bahwa kamu itu gak mengenal kasih karunia Tuhan. Saya harus katakan demikian. Kalau kamu sampai bilang demikian, you don't know the grace of God. Saya harus katakan, kamu mungkin bisa ada di GBC 10 tahun, yet you forget about the grace of God. Bisa gak lupa? Bisa. Namanya jemaat harus diingatkan terus. Saya pun harus diingatkan terus. Harus diingatkan. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 12. I really wish I have more time, but kelihatannya ini udah kelewatan. One more ya. Saudara oke? Ayo oke. Mau dikit lagi? Dikit lagi ya? Oke. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Wah, haleluya. Kesaksiannya Allah, roh, air, darah, itu kesaksian Allah di atas permukaan bumi itu lebih kuat, saudara-saudara. Saudara itu punya saksi loh, lebih kuat dibanding kesaksiannya manusia. Orang lain mungkin bisa bilang, perbuatanmu kayak begini, kamu ini bukan anak Tuhan. Tapi roh Allah bersaksi itu, saya tetap anak Tuhan. Lebih kuat. Kamu berbuat ini, berbuat itu, bukan anak Tuhan, kamu anak setan. No, you are still the son of God. You are still the son of Abba Father. Kamu masih dikasihi. Gak ada satu iblis, satu orang pun yang bisa bilang kamu tidak dikasihi. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah. Siapa di sini percaya kepada anak Allah?
Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siapa percaya kepada anak Allah? Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. There is a witness inside of you. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Tuhan yang benar, dia akan ngomongnya benar. Kalau kamu percaya kepada dia, either dia beneran Tuhan, atau dia pendusta nomor 1 di dunia. Kamu mau bilang Yesus itu pendusta. Kalau kamu gak percaya sama dia, itu dia orang pendusta paling bohong sedunia. Amin. Ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Saudara menerima kehidupan kekal saat ini. Gak ada yang bisa bilang saudara tidak menerima kehidupan yang kekal. You have eternal life inside of you. Kamu itu udah punya saudara. Dan hidup itu ada di dalam anak. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup.